Bahkan bagi saya sebuah lelucon kalau suami saya tiba-tiba mengucapkan Umi I love you, itu bagi saya dia kurang obat kayaknya. Nah jadi lebih begitu, sehingga kita tadi ya maksudnya. Tapi pernah loh aku ngomong dan pas momennya. Ya tadi momen begitu, jadi ketika beliau menyampaikan itu kalau pas momennya itu menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan sekecil apapun ketika dia nggak nyampein, tapi itu bisa membuat saya berbunga-bunga. Itulah awal realita itu kita jalani. Jadi pertama, ketika kita sudah menikah, kita itu sebelum menikah, suami saya ini ya, itu tuh punya usaha. Kita kan punya usaha kan ya? Iya, saya dulu punya usaha, persiapan nikah, dan dia sampaikan ke saya, membuat saya tuh yakin pada waktu itu, ini saya udah punya usaha ini kalau kita sudah menikah, kita ngontrak, kita punya, pada waktu itu beliau kerjasama dengan teman beliau itu buat counter ya. Ya, buat counter. Kita jualan komputer, ada kios di daerah Bantul waktu itu. Nah, itu ujian pertama ketika kita setelah menikah. Jadi setelah kita sebelum kita menikah, jadi beberapa waktu sebelum kita menikah, seminggu atau 2 minggu gitu sebelum kita menikah, terjadi dua gempa. minggu sebelum menikah. Pokoknya minggu-minggu terakhir itu lah sebelum gempa Jogja. Jadi gempa Jogja, kemudian tokonya rata. Jadi enggak rata, tapi ya remuk lah kena gempa dan nggak bisa dilanjutkan lagi. Karena kan emang pasar elektronik. juga, area pasar kita sekota itu memang semua juga sudah rusak, dan itu 2 minggu sebelum kita menikah. Nah pada waktu itu juga sempat terpikir ya. Bapak tanya itu jadi atau enggak? Jadi enggak nikahnya gitu. Alhamdulillah kita tetap nikah karena emang sudah undangan disebar, kemudian kita sudah, daripada pernikahan ini ditunda, ya kita menikah dulu, urusan nanti kita selesaikan lah kayak gitu. Jadi pas ketika sudah menikah itu adalah ujian pertama kita nikah ya. Jadi dari sisi setelah menikah kita nggak punya apapun yang bisa kita sandarkan untuk ekonomi keluarga pada waktu itu ya. Waktu itu kan ayah punya usaha itu hancur. Kemudian masih ada kerjaan ada kerjaan ngajar di. Nah waktu itu kan pengantin baru, Umi tanya ya, gajinya sebulan berapa? Dan itu pertanyaan yang belum pernah saya jawab kan. Kenapa saya nggak tega kalau mau jawab gajiku sekian, karena setelah menikah baru tahu kan gajinya. Waktu itu gaji saya itu 250.000. Itu pun kadang-kadang masih dipotong. Nah jadi tahun 2006 kita menikah tahun 2006. Itu akhirnya kita tetap pada waktu itu ya udah kita ngontrak rumah, bahkan tidak bisa disebut sebagai rumah, cuma kamar, kemudian disekat 3. Itu ujian pertama. Kemudian sambil terus kuliah. Saya tetap kuliah. Jadi karena memang saya menikah itu belum lulus. Nah, terus kemudian lanjut nih, jadi ujian rumah tangga itu, jadi menikah, ketika kita sudah menikah itu tidak seperti film-film yang kemudian bahagia selama-lamanya. Justru ketika kita sudah menikah itu sepertinya hidup ini tuh tidak jeda dari ujian. Itu yang saya alami gitu ya. Jadi ujian pertama, nah inti tanya ini tuh adalah yang paling berat karena semua ujian itu level up gitu loh. Jadi awalnya ini terus naik gitu ya. Menurutku yang paling berat itu ketika kita kan akhirnya pindah ke Jakarta. Nah kemudian aku kerja di Jakarta, ya kan? Kerja di Jakarta, pulang ke Bogor waktu itu karena Umi nggak mau tinggal di Jakarta kan? Iya, karena saya pulang ke Bogor punya pemahaman itu negatif 2 minggu Jakarta. Sekali kan, bolak-balik Jakarta Bogor. Kadang-kadang harus keluar kota untuk urusan dakwah. Dan waktu itu anak kita sakit semua, tiga orang masih kecil-kecil Mi.
kita nggak ada biaya ke rumah sakit, tapi kita tahu kalau anak sakit penanganannya kayak apa, kita rawat di rumah dan semuanya di B itu. Iya itu juga. Itu dari yang terberat itu menurut saya, kalau saya itu nggak terlalu berat kalau yang itu ya. Tapi memang kalau yang terberat karena saya perempuan, yaitu ketika ada orang ketiga yang kemudian masuk dalam rumah tangga kita. Jadi bagi saya tuh kan orangnya leader ya. Jadi masalah anak, masalah ekonomi itu masih bisa saya selesaikan. Tapi kalau sudah masalah trust, masalah kepercayaan, itu yang membuat saya menjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Trust, jadi kepercayaan. Cuma ada satu hal yang membuat saya tetap mencintai suami saya itu, tetap mencintai dia dan berusaha untuk move on, berusaha untuk kita perbaiki bersama, karena mungkin dalam hal itu ada andil saya. Pada waktu itu saya sudah menyampaikan, ya udahlah gitu. Saya merasa saya nggak dihargai. Saya merasa kenapa sih orang-orang bisa ngasih sesuatu ke suami saya gitu, ke beliau gitu, kok saya enggak. Nah, satu kata yang membuat saya tuh sampai dek gitu ya. Dia bilang begini, Umi, biarin aja lah orang itu ngasih apapun yang dia miliki, entah itu barang, entah itu apa, ke ayah gitu. Tapi perlu Umi sadari bahwa Umi itu sudah memberikan hidup Umi itu untuk ayah. Nah, itu yang membuat saya tuh berpikir ulang gitu. Oh iya ya gitu. Kayak gitu. Dan itu yang membuat ayah itu merasa sebenarnya Umi nggak perlu mengungkapkan banyak cinta sama ayah dan sebagainya, tapi perjuangan Umi selama ini, kemudian pengorbanan Umi yang Umi lakukan ya, ke anak-anak, kemudian ketaatan Umi ke ayah, dan sama-samanya kita menjaga visi keluarga kita untuk terus berkorban untuk dakwah. Itu sudah lebih dari ungkapan cinta. Kadang-kadang kan anak-anak muda itu menganggap bahwa suami istri itu harus romantis, harus sayang-sayangan, harus aku sayang kamu dan seterusnya. Tapi ketika kita menikah tadi karena visi dakwah tadi, ada yang lebih besar dari itu gitu. Jadi ketika saya melihat istri saya, aku ngelihat Umi di dapur kerepotan, kemudian Umi itu capek banget ngurusi anak, bahkan yang paling ngena itu Umi dulu kan pernah sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu karena efek dari melahirkan anak pada waktu itu. Jadi melahirkan kemudian cukup panjang nggak ada terapi, sampai kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, dan pada waktu itu kita nggak punya itu, ART. Menurutku lebih dalam dari lisan mengatakan cinta. Iya. Dan ya itu yang kemudian menjadikan aku merasa Umi itu sudah memberikan hidupnya untuk visi kita bersama ini. Nah, jadi akhirnya kata-kata suami saya tadi itu membuat saya berpikir ulang, saya secara logika gitu ya. Karena memang kita biasa, memang dalam rumah tangga kita ini memang kebiasaan kita tuh kita jarang sekali mengungkapkan cinta. Jadi bahkan bagi saya sebuah lelucon kalau suami saya tiba-tiba mengucapkan Umi I love you, itu bagi saya dia kurang obat kayaknya. Nah, jadi lebih begitu, sehingga kita tadi ya maksudnya. Tapi pernah loh aku ngomong dan pas momennya. Ya tadi momen begitu, jadi ketika beliau menyampaikan itu, kalau pas momennya itu menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan sekecil apapun ketika dia nggak nyampein, tapi itu bisa membuat saya berbunga-bunga.
ini ya ceritain ya. Jadi ketika saya harus mengisi kajian, misalnya ketika saya harus mengisi kajian, kemudian sariwah banget ya, sariwah dengan anak-anak, padahal jadwal saya padat dan saya harus buat PPT. Ingat nggak? Waktu itu saya sedang mengisi kajian di sebuah tempat, kemudian suami saya bilang begini, Umi, aku sudah buatkan PPT untuk Umi kajian besok. Nah, kemudian ada gambarnya kupu-kupu. Itu sudah membuat saya tuh berbunga-bunga. Jadi itu bahasa cinta yang saya sukai. Jadi bahasa cinta yang saya sukai adalah action. Jadi bukan romantis. Bahkan selama kita menikah, suami saya tuh belum pernah ngasih saya bunga karena beliau tahu saya nggak suka bunga. Karena aku udah membaca di tulisan beliau. Kan Umi pernah menulis itu. Jadi kalau bunga itu diambil, dia akan jadi bangkai dan akan layu. Tapi kalau bunga itu tetap di tempatnya, dia akan menjadi buah, akan memberikan dari manfaat. Dari situ aku ngasih bunga. Dan bunga itu mahal. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman melihat kami itu memang jauh dari keromantisan yang ada di film-film, karena memang kami setiap hari harus berjibaku dengan banyak hal ya, banyak hal. Tapi bukan berarti kita itu tidak saling mencintai. Saya mencintai. Saya ungkapkan hari ini, saya mencintaimu. Nah, andai Umi nggak mengungkapkan, aku udah percaya. Nah, jadi memang itu jadi hal terberat. Kalau saya tuh tadi hal terberat, kalaupun masalah bagi suami memang masalah terberat, beban berat bagi dia adalah ketika anak-anak itu di hujung nyawa. Jadi memang jadi setiap anak-anak sakit itu yang paling panik adalah ayah yang paling panik gitu. Kalau saya cenderung tidak terlalu panik karena saya yang mengandung anak-anak saya yang mengurusi anak-anak saya sampai mereka gede. Jadi apapun yang terjadi bagi saya Allah yang menentukan. Karena memang sejak saya punya anak, sejak saya mau punya anak, karena saya pada waktu itu juga mengaji, saya memang sudah mewakafkan rahim saya untuk Islam. Jadi ketika saya melahirkan anak-anak, maka saya akan pastikan anak-anak itu saya akan didik dengan Islam. Mau mereka berumur panjang ataupun mau mereka berumur pendek, yang penting saya sudah melakukan kewajiban. Maka ketika anak-anak saya sakit, bahkan ketika anak-anak saya di ujung nyawa, kalau menangis itu biasa. Menangis itu kan karena kita memang kita manusia ya, boleh menangis. Tapi di titik itu saya sudah menyampaikan, ya Allah kalau memang kesempatannya hanya segini, ya saya nggak masalah gitu. Jadi yang paling panik itu adalah ayah, karena bapak itu kan tidak banyak, maksudnya hari-harinya itu kan sedikit waktu, walaupun misalnya kita bersama kan bapak kan punya banyak aktivitas luar, tidak mengandung ya, tidak menyusui, jadi kekhawatirannya itu lebih tinggi. Ya enggak? Iya. Sebenarnya bukan panik Mi. Apa ya? Tapi rasa sayang ke anak itu ketika melihat anak dalam kondisi sakit. Apalagi dia sampai halusinasi gitu. Sampai dokter mengatakan ini darah udah mulai beku, diambil aja untuk dites. Susah pada waktu itu karena kita hampir telat gitu loh. Jadi bukan takut anak kita mati, tapi kasihan dengan kondisi anak yang kita sayang gitu. Dulu itu mau laki-laki mau perempuan minta tolong ini, bahkan ketika beliau itu ngisi kajian, ada ahwat yang nanya sampai detail tetap dijalani, maksudnya tetap dibahas. Dan itulah bedanya gitu. Kalau bagi ayah itu ya nggak masalah gitu, tapi bagi aku itu masalah. Bahkan teman-teman pernah, saya itu nggak suka sama burung, ya kan? Saking dia setiap hari ngurusin burung aja, sampai saya sampaikan kalau aku nggak diperhatikan mati semua burung ini. Nah itu saya sampaikan dan benar itu kejadian, burungnya pada mati. Jadi ada kan aku dikasih hadiah sama sahabat. Nah jadi sisi-sisi begitu teman-teman. Jadi saya tuh bener-bener kadang tuh egois gitu. Dari itulah kita akhirnya menyadari bahwa kita laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Semua pasangan itu pasti akan merasakan nih bahwa ada karakter yang kadang-kadang benturan,
ada karakter yang kadang-kadang saling mengisi, ada karakter yang kadang-kadang tidak disukai. Kan dulu awal kita menikah juga penyesuaiannya lama kan? Saya pernah sebel aku. Aku sebel. Jadi teman-teman semuanya, suami saya itu punya karakter agak lupaan. Dia lupa kalau dia menikah dengan saya. Saya, ya Allah ya Robi, saya diantar, saya kajian. Ya saya diantar ya ke sini saya kajian. Oke, saya diantar kan. Saya nggak dijemput sampai sore karena dia lupa kalau dia punya istri. Ya Allah ya Robi, saya kan jadi jamuran, lumutan gitu. Dan pada waktu itu tuh nggak ada alat komunikasi ya, maksudnya alat komunikasinya itu SMS gitu. Dan ketika di SMS, di telepon nggak jawab, ternyata apa, teman-teman tidur, ya kan? Nah itu yang membuat saya tuh ya Allah ya Robi gitu ya. Ini tuh aku tuh istrinya gitu. Dan lagi awal-awal menikah itu suka lupa kalau dia punya istri, kita ngontrak. Tapi ketika beliau habis ngajar, itu pulangnya tuh ke rumah mertua saya dan dia lupa kalau punya rumah di rumah saya. Saya sampai sudah masak, sudah apa, ini kok nggak pulang-pulang? Ternyata pulangnya ke rumah ibu gitu kan. Ya Allah, nah itu jadi kita awal-awal tuh beliau suka lupa kalau saya tuh istrinya. Bahkan ketika di kampus, untung nggak lupa terus nikah lagi. Ketika di kampus dia juga suka lupa kalau saya tuh istrinya, terus manggilnya Ukhti gitu. Ya Allah, aku Ukhti. Nah kadang begitu aja sih kalau awal-awal. Dulu kita menikah itu masih kuliah ya, jadi habis menikah masih menjalani kuliah bareng tuh, berangkat kuliah bareng. Bahkan skripsi saya itu selesai ya gara-gara istri saya ini. Jadi suami saya ini semoga dosen saya nggak nonton ya. Jadi ketika saya lulus duluan, karena memang pada waktu itu saya sudah hamil, saya harus menyelesaikan skripsi. Dan ketika saya ujian pendadaran, pada waktu ayah bawa bayi ya, jadi saya melahirkan anak pertama ketika saya ujian skripsi dan beliau menunggui saya waktu itu. Nah nggak selesai, beda dengan saya udah selesai, nah beliau masih kuliah, padahal dia kakak kelas gitu ya, nggak selesai. Terus gimana gitu ya. Nah karena saya cerdas itu diketik diselesaikan 3 hari coba. Saya selesaikan 3 hari skripsinya beliau gitu. Udah saya ketik, udah saya rapiin, udahlah ini tinggal setor aja ke dosen gitu. Terus beliau setor. Nah yang menjadi keheranan dosen pada waktu itu apa coba? Yang menjadi keheranan dosen pada waktu itu yang diteliti oleh suami saya itu adalah diapers ya. Pampers. Jadi standar apa sih waktu itu? Itu loyalitas. Loyalitas pelanggan terhadap produk diapers. Iya karena pada waktu itu respondennya paling mudah itu. Ya tinggal istri saya itu sebar ke ibu-ibu di jamaah pengajian kan. Saya sebar tuh angketnya ke ibu-ibu, tulis Bu diapers apa yang cocok untuk anaknya. Udah selesai beres. Dan anehnya ya Allah, sudah diperjuangkan dan ketika waktu wisuda memilih tidak hadir wisuda. Aku ngisi training pada waktu itu beliau ngisi training. Dengan berapi-api dia menyampaikan kepada saya begini, Umi, ini adalah bagian dari mimpi besarku untuk menjadi trainer internasional, trainer nasional. Jadi bagiku wisuda itu adalah sebagian kecil yang tidak perlu difikirkan. Karena saya punya mimpi besar untuk menjadi trainer nasional. Ya Allah, pada saat itu saya sebetulnya iya po ya gitu. Cuma karena saya sebagai istri yang manut kepada suami, ya sudahlah gitu. Nah tapi ketidakpekaan beliau itu akhirnya berimbas kepada ibu mertua saya. Jadi ibu mertua saya itu merasa kecewa dan beliau menyampaikan kepada saya, aku sebetulnya pengen wisuda, pengen lihat anakku wisuda kayak gitu ya. Nah akhirnya aku kan dulu waktu itu ya belum begitu paham kan? Nanya ke orang tua, Bu, Pak, pengen datang ke wisuda gak? Nah jadi beliau tuh pada waktu dengan idealisme trainer lah kayak gitulah. Padahal pada waktu saya juga mikir emang segitunya gitu. Tapi karena ya udahlah dia hidup pilihan hidup gitu, ya udahlah saya iyain aja. Nah akhirnya saya yang mengganti itu waktu itu kan. Kemudian kita kan saya berpikir pada waktu itu ini kita punya anak, terus kita sudah punya visi misi, tapi kita nggak punya banyak ilmu tetap terhadap anak.
Ya udahlah, suami saya bilang ya udahlah Umi sekolah aja lagi. Akhirnya saya kuliah lagi kan. Pada waktu itu saya kuliah lagi, saya berazam untuk memberikan sebuah prestasi ya yang dibanggakan oleh kedua orang tua untuk untuk mengobati idealisme suami saya tadi yang tidak mau hadir wisuda. Padahal itu ditunggu-tunggu oleh para orang tua begitu ya. Ya, terus kemudian 1,5 tahun saya menyelesaikan S2 ya. Dan kemudian saya cum laude, saya pidato, kemudian yang menghadiri wisuda itu adalah bapak dan ibu. Dan pada waktu itu nilainya terbaik ya, ya pada waktu bisa dibilang kan aku sudah cerdas dari tadi disampaikan. Jadi pada waktu memang IPK saya tertinggi 3,9 kok 9,3. Jadi 3,9 nyaris 4 gitu ya. Karena pada waktu itu ketika saya tanya ke dosen saya, Pak ini saya mau boleh nggak saya buat paper untuk mengganti nilai saya yang B1 ini, kata beliau. Nggak apa-apa, hidup itu nggak sempurna. Nah jadi itu satu-satunya nilai B karena saya nggak boleh buat paper untuk merevisi nilai harusnya itu diperjuangkan pasal argumentasi biar A semua. Ya bagi saya adalah memang hidup tidak sempurna. Jadi tak perlu memikirkan yang sempurna, yang penting sudah cum laude gitu. Akhirnya kita lulus dan kita wisuda pada waktu itu. Pada waktu itu ayah itu udah bosan wisuda Mi. Ayah kan ngajar di kampus juga, sering memwisuda orang gitu, sering ngurusi wisuda. Jadi wisuda itu sudah kayak hal yang biasa. Itu bagi dia, tapi tidak bagi kedua orang tuanya kan. Jadi dan saya akhirnya kemudian aku memilih ada amanah sudah mengiyakan isi training itu. Ya pada waktu begitu ya. Jadi kan, dan itu aku pastikan loh di depan kedua orang tua, bapak dengan ibu tak pastikan itu. Iya. Bener, mereka kayak nggak ada beban apa-apa gitu loh. Oh berarti nggak apa-apa nih. Ini soal logika. Tapi kan karena pada waktu itu sejak saya melahirkan anak pertama itu kan kita ikut ibu ya, ikut bapak. Jadi saya ikut ikut ibu selama 7 tahun lah. Jadi saya memang orang yang tidak punya banyak masalah dengan mertua ya. Oh iya, satu lagi ini. Saya nggak punya masalah. Jadi ibu bapak itu menganggap saya itu bukan anak menantu. Jadi benar-benar menganggap anak. Jadi curhatan apapun, ya bahkan curhatan yang nggak disampaikan kepada anaknya itu disampaikan kepada saya. Bahkan saking deketnya. Jadi istri saya itu lebih sering ngikut kalau ada hajatan, jadi ada apa gitu dengan ibu saya. Itu sampai orang mengira yang anak kandungnya saya lah anak kandung ibu mertua saya kayak gitu. Jadi itu ya pelajaran penting. Jadi sebetulnya ikut mertua itu bukan sesuatu yang menjadi momok ya. Dulu kan motivasinya karena mau lahiran anak pertama. Mau lahiran anak pertama, kami sama-sama anak pertama dan itu cucu pertama dan kita ingin membahagiakan kedua orang tua gitu ya. Punya anak pertama, punya cucu pertama biar bersama dengan cucu pertama. Nah, kita akhirnya keterusan sampai anak ketiga kita masih ikut bersama ibu mertua dan kita itu berpisah dengan ibu mertua itu ketika emang ayah pada waktu itu ke Jakarta ya. Ya, ada kerja di Jakarta. Di Jakarta. Dan saya memang pada waktu tidak mau tinggal di Jakarta karena saya mengumpulkan data. Jadi memang kebiasaan saya sebelum melakukan sesuatu saya kumpulkan data. Nah dari Jakarta tuh bagaimana, tingkat kriminalitas bagaimana, terus kondisi udara bagaimana, kemudian untuk pendidikan anak itu bagaimana, dan yang mendekati bagus itu di Bogor. Jadi saya pilih di Bogor. Dan poin pentingnya adalah di Bogor banyak guru-guru yang bisa saya mintai ilmunya, yang bisa saya belajar dari guru-guru saya tersebut, termasuk pengasuhan kita punya banyak guru di Bogor pada anak-anak. Jadi itu poin penting. Kalau di Jakarta saya nggak yakin dapat itu. Makanya pada waktu itu pilihan hidup ketika kita pindah itu kan di Jakarta ya, di Bogor ya. Banyak guru-guru, setidaknya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu bisa menambah ilmu kita. Itu sih motivasi dulu ketika pilih Bogor sebagai tempat tinggal, tidak di Jakarta. Dan memang resikonya harus pulang
pulang balik aja gitu. Iya. Akhirnya resign kan dari kerjaan. Akhirnya suami saya resign. Akhirnya setelah itu saya berpikir apa nggak ada solusi lain ya terhadap masalah kita gitu ya, karena kan tadi dalam usia pernikahan kita itu sudah diuji dengan ekonomi begitu ya, kemudian kita sudah mulai agak mau stabil, suami saya resign kayak gitu kan ya pada waktu ya. Saya mikirnya begitu, saya mikirnya ini gimana nih ya rumah tangga nih gitu. Tapi is okay lah karena saya sudah ngaji, setiap keputusan suami, karena saya sudah memilih seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi aku bertanggung jawab ya. Iya kan sudah tadi lewat. Nah jadi nggak mungkin akan menyanyiakan saya. Itu aja sih pada waktu itu, dan alhamdulillah kemudian kita kerjasama dengan Mas Cahyo pada waktu itu ya. Kemudian kita buat usaha bersama dan alhamdulillah sampai sekarang. Kemudian kita bertemu dengan tim Yuk Ngaji, kemudian kita dakwah di Yuk Ngaji, kemudian selebihnya